Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pengawas Pembina SMA Negeri 3 Boyolali, Ibu Dr. Handa Harminingsih, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 3 Boyolali, Bapak Najamuddin, Sarjana Pendidikan, serta Bapak Ibu Guru, karyawan karyawati SMA Negeri 3 Boyolali yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di aula SMA Negeri 3 Boyolali ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, pembacaan doa, presentasi program sekolah. Acara yang keempat adalah tanya jawab, kemudian refleksi, tanggapan Ibu Pengawas Pembina SMA Negeri 3 Boyolali, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu doa. Bapak Ibu sekalian, dimohon untuk menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu presentasi program sekolah, observasi praktek kinerja Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Boyolali semester 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Najamuddin, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Najamuddin, Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya pertolongan semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Yang terhormat Ibu Pengawas Pembina SMA Negeri 3 Boyolali, Ibu DRA Haja Harminingsih MPD, yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya sayangi, Bapak Ibu tim manajemen, Bapak Ibu guru dan karyawan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih mendapatkan limpahan nikmat, kesempatan dan kekuatan sehingga kita bisa bersama-sama berada di ruang aula 2 ini dalam rangka mengikuti observasi terkait dengan kinerja kepala sekolah. Secara khusus pada kesempatan yang sangat tepat ini kami menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada yang terhormat Ibu DRA Haja Harminingsih MPD selaku Pengawas Pembina SMA Negeri 3 Boyolali yang telah meluangkan waktu hadir di tengah-tengah kita untuk melaksanakan observasi penilaian kinerja kepala sekolah. Untuk itu, kepada yang terhormat Ibu Pengawas Pembina, kami mohon izin untuk memaparkan program sekolah
SMA Negeri 3 Boyolali. Mohon izin mungkin biar lebih ini topik yang muncul di PMM kinerja kepala sekolah. Jadi atas pilihan dari 3 yang dicentang di dalam PMM kepala sekolah, yang muncul di sana adalah program kerja sekolah. Program kerja kepala sekolah atau program kerja sekolah. Kenapa ini harus dipaparkan, harus dipresentasikan? Ini dengan 2 harapan. Harapan yang pertama, ini sebagai wadah, sebagai tempat kita untuk curhat, untuk menyampaikan saran, masukan, dukungan. Nah, tidak hanya internal kita sebagai Bapak Ibu guru karyawan, termasuk dari komite, kemudian dari stakeholder, atau dari masyarakat atau perwakilan orang tua wali siswa, boleh menyampaikan saran dan masukan terkait dengan program kerja sekolah. Nah, poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, untuk wadah atau tempat bagi kita semuanya untuk melaksanakan evaluasi terkait dengan keberhasilan program kerja kita. Karena program kerja ini harus terukur. Nah, sumbernya dari mana? Atau apa yang harus kita masukkan di dalam program kerja kita? Baik dari saran dan masukan dan semuanya tadi, baik dari internal maupun eksternal. Maka muara utamanya ada pada program yang harus kita sukseskan, yaitu yang ada di dalam visi dan misi sekolah. Nah, ini yang menjadi tujuan utama kita. Apapun yang menjadi program kita, maka tidak boleh keluar dari garis-garis besar yang harus kita sukseskan bersama. Menjadi mimpi besar kita semuanya adalah visi dan misi sekolah kita. Berarti visi dan misi sekolah ini sangat penting. Nah, karena ini dianggap penting, berarti harus disusun, harus dibuat. Harus melibatkan semua komponen yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Berarti ini sangat penting kita menyusun program visi misi. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang bisa membantu saya menjelaskan tentang tujuan atau apakah kita menyusun visi misi ini sangat penting atau tidak. Ya, Bu Yani, silakan. Terima kasih. Saat saya mengikuti guru penggerak, Pak, bahwa visi ini merupakan impian masa yang akan datang tentang keadaan sekolah. Visi di sini akan menjadi motivasi, inspirasi, sekaligus kerangka acuan untuk bertindak dan menjadi kekuatan bagi warga sekolah terhadap masa depan sekolah. Sehingga menurut saya visi itu perlu dibuat. Kemudian misi ini akan muncul dari visi yang tadi dimiliki oleh suatu sekolah tersebut. Kenapa? Karena misi itu merupakan serangkaian upaya atau tindakan untuk yang strategis untuk mewujudkan visi sekolah tersebut, di mana misi merupakan pernyataan yang jelas dan menunjukkan arah apa saja yang perlu dilakukan untuk mewujudkan tujuan sekolah. Sehingga dari pernyataan ini menurut saya visi dan misi itu merupakan suatu rangkaian yang harus dimiliki oleh suatu sekolah. Bahkan mimpi besar kita ada di dalam bingkai dari visi dan misi sekolah kita. Berarti ya kita juga harus tahu apa yang menjadi mimpi besar kita, apa yang ada di dalam bingkai SMA Negeri 3 Boyolali. Terwujudnya insan yang religius, mandiri, cerdas, dan berwawasan global. Seperti yang dikatakan Mbak Yani tadi, benar sekali, visi itu adalah harapan, inspirasi, motivasi, dan kekuatan bagi seluruh warga. Disebut di situ insan. Kenapa tidak kita sebut lulusan? Berarti insan itu adalah global. Secara global, warga sekolah kita semuanya tercakup di situ, termasuk juga peserta didik yang sekarang ada di sekolahnya. Terwujudnya insan. Pesan kita untuk mencapai visi tadi melalui misi SMA
Negeri 3 Boyolali. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan berbahagia. Terus visi misi kita ini sumbernya dari mana? Kita menyusun visi dan misi kita yang harus kita sukseskan tadi agar pencapaian program ini terukur dan berhasil dengan baik, maka dasarnya harus berkesinambungan. Ada 2 sumber data, sehingga kita mengenal ada istilah perencanaan berbasis data. Jadi tidak boleh diawang-awang, tidak boleh hanya ada di dalam imajinasi saja, di dalam angan-angan saja, tapi harus ada bukti yang bisa kita gunakan menjadi acuan untuk menyusun program. Nah, 2 dokumen yang harus kita gunakan, yang pertama, yang utama adalah raport pendidikan. Jadi di sini ada raport pendidikan. Ini wajib. PBD, perencanaan berbasis data yang wajib kita gunakan adalah raport pendidikan. Nah, yang kedua, kita menggunakan dokumen sekolah kita dari tahun ke tahun yang kita kenal dengan RKSP, Rencana Kerja Satuan Pendidikan. Hasil evaluasi ini, hasil data yang ada di dalam raport pendidikan, inilah yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk penyusunan program sekolah. Rangkaian proses ini sangat panjang. Kita sudah melaksanakan kegiatan namanya Focus Group Discussion, FGD, di awal tahun pelajaran dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program RKSP yang di dalamnya ada RKJM, ada RKT, ada RKAS. Nah, ini harus kita evaluasi melalui FGD tadi. Kemudian di tengah perjalanan di akhir semester kita melaksanakan evaluasi pelaksanaan akhir semester. Di akhir tahun kita juga melaksanakan lagi FGD untuk penyusunan dokumen sekolah di tahun pelajaran berikutnya. Dan ini merupakan suatu siklus yang harus kita laksanakan, kita sukseskan bersama. Sehingga dari dasar ini maka tadi yang disampaikan Pak Nazar itu yang pertama literasi, kemampuan literasi, yang kedua numerasi, ketiga karakter siswa, keempat kualitas pembelajaran, kelima iklim sekolah aman, dan yang keenam kebinekaan. Menikah Pak Nazar. Satu aspek yang mungkin perlu menjadi perhatian utama kita semuanya. Semua aspek tadi menjadi perhatian, tapi ada yang menjadi lebih kita fokuskan lagi, yaitu pada kemampuan literasi siswa. Pada aspek teks sastra dan teks informasi, ini mungkin perlu perhatian khusus. Mungkin dari teman kita yang ada di perpustakaan, mungkin ada yang bisa menyampaikan saran dan masukan kira-kira. Untuk literasi sendiri, di sini saya ingin menyampaikan untuk meningkatkan minat membaca atau minat baca kepada siswa, yaitu pertama, sarana dan prasarana harus mendukung terlebih dahulu untuk membuat nyaman dan aman siswa agar bisa terus berkunjung ke perpustakaan, otomatis tingkat literasi diri siswa otomatis meningkat. Yang kedua, membuat jadwal untuk pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Jepang maupun bahasa Jawa untuk melakukan pembelajaran di area perpustakaan. Kemudian yang ketiga, diadakan giat literasi setiap hari atau setiap jam pertama menjelang pelajaran jam pertama. Terus yang keempat, membuat reward atau hadiah kepada siswa yang sering berkunjung di perpustakaan. Dengan kebutuhan anak, dan ini langsung menjadi catatan Wakasek bidang sarana prasarana. Kemudian terkait dengan program literasi tadi,
langsung ke Bu Widi. Bu Widi nanti mungkin perlu ada tambahan program. Jadi saran dari Bu Ulan, giat literasinya tidak hanya pada hari tertentu atau yang sudah kita laksanakan di hari Jumat, tapi kalau bisa tiap hari. Ini mungkin sangat mendukung sehingga nilai untuk literasi terutama tadi terkait dengan sastra. Ini sastra itu memang sulit. Sastra dan informasi terkait dengan IT atau TIK tadi. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, kita mencoba menelusuri satu persatu program yang sudah kita laksanakan yang ada di dalam raport pendidikan kita atau yang selaras dengan program yang ada di Kementerian Mendikbudristek. Ada 6. Nah, 6 itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Widi, terima kasih. Kemampuan literasi. Apa saja yang sudah kita laksanakan selama ini? Membaca 15-30 menit setiap hari Jumat, atau yang kita kenal dengan istilah ini yang menyusun program itu adalah bidang kehumasan, ya Bu Mai. Di programnya kehumasan itu ada kita tiap hari membaca. Kemudian yang kedua, membuat majalah dinding. Ini juga sudah dilakukan. Kemudian mempublikasikan karya murid dalam sebuah buku atau majalah Orion. Nah, majalah ini sekaligus mungkin laporan kita kepada Ibu pengawas pembina kita, ini adalah majalah rutin yang dibuat oleh SMA Negeri 3 Boyolali. Aplaus untuk SMA 3 Boyolali. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan yang berbahagia, berikutnya program yang kedua adalah pembentukan karakter. Nah, ini ada banyak karakter yang kita bentuk melalui program kegiatan yang ada di sekolah kita, mulai dari ekstrakurikuler, peringatan Hari Besar Keagamaan, upacara Hari Besar Nasional. Ini semuanya wadah yang sangat baik, yang sangat tepat untuk pembentukan karakter anak didik kita. Yang ketiga, kondisi keamanan sekolah dan kebinekaan. Launching sekolah ramah anak sudah kita laksanakan. Seminar kesehatan reproduksi dan seksual, ini melibatkan beberapa instansi. Kemudian kegiatan seminar anti perundungan, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, terkait dengan perundungan ini menjadi perhatian khusus kita semuanya terkait dengan kekerasan. Biar kita semuanya juga diingatkan kembali tentang perundungan atau kekerasan. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang bisa menyampaikan kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini, atau untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya perundungan di sekolah kita. Tidak ada Bapak, walaupun berada di belakang tapi tetap fokus mengikuti kegiatan kita ini. Silakan Bu Alis, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk mengatasi perundungan di sekolah itu banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya, dan itu tidak hanya 1-2 orang, tapi harus berkolaborasi antar semua komponen yang ada di sekolah. Di antaranya adalah yang pertama, pembentukan TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Yang kedua adalah bekerjasama dengan dinas terkait seperti DP3AP2KB, di mana dengan dinas tersebut kita bisa mengadakan seminar anti perundungan, kemudian seminar anti kekerasan. Juga pernah yang dilaksanakan itu adalah seminar pencegahan penggunaan narkoba. Kemudian bekerjasama juga dengan OSIS MPK yang ada di sekolah. Kita punya di Sekdi 2 itu ada program kerja namanya Manifesto, yaitu memberikan informasi yang inspiratif, kemudian deskriptif, solutif, dan
totalitas atau yang disingkat dengan manifesto itu murni dari siswa. Mereka mengadakan semacam podcast, kemudian tema yang diangkat itu bisa beragam. Kita sudah melaksanakan 2 kali. Episode yang kedua itu kemarin podcast pencegahan 3 dosa besar pendidikan tersebut, yaitu dengan kegiatan yang pertama adalah dengan kegiatan proyek penguatan profil Pancasila. Dan alhamdulillah kita sudah mengerjakan terkait dengan proyek-proyek itu, dan mungkin barangkali juga perlu ditambahkan ini kaitannya dengan segitiga restitusi dan juga untuk disiplin positif. Barangkali kita lebih menegaskan kepada peraturan anti bullying yang ada di sekolah, karena ini perlu sekali terkait dengan peraturan anti bullying dan diskriminasi. Diharapkan kita nanti memiliki peraturan sekolah yang jelas dan tegas terkait dengan perilaku bullying. Demikian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya, sekaligus ini juga menjadi laporan kepada yang terhormat Ibu Pengawas, mengikuti pelatihan mandiri di PMM. Saat ini di PMM sudah muncul 63. Sekarang baru sudah 63. Baru seminggu kemarin diskusi dengan beberapa tim PMM. Itu 58. Sekarang sudah 63. Dan saat ini sudah ada teman kita yang sudah menyelesaikan 58 topik PMM dan sudah mendapatkan sertifikat, yaitu gratis. Kemudian mengikuti pendidikan guru penggerak SMA 3 Boyolali. Saat ini sudah ada 14 dan sama yang baru 14 guru penggerak. Sekaligus ini juga masuk 3 besar jumlah guru penggerak yang ada di cabang dinas wilayah 5. Mengikuti diklat workshop seminar dari bulan Januari sampai bulan Juni ini. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita pakaikan slogan semangat berdikari. Semangat berdikari, 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 luar biasa.
Hadir dan Bapak Ibu semua yang telah melaksanakan kegiatan praktek kinerja, khususnya untuk praktek kinerja kepala sekolah, luar biasa karena topik ini adalah pilihan. Jadi pilihannya adalah untuk memaparkan tentang program kerja sekolah dan sudah dilakukan secara baik dan tinggi. Jadi sudah ada interaksi dengan Bapak Ibu peserta dan juga interaksinya juga positif, baik nih. Tapi memang ada beberapa yang perlu kita perbaiki untuk ke depan mungkin ya secara fokus karena Pak Najamuddin belum menyimpulkan. Kalau paparan program kerja itu berarti kan kita mau ngapain kan gitu ya. Tadi dari ada usulan sudah bagus Bapak Ibu ya, sudah bagus usulan-usulan. Nah setelah itu nanti Pak Najamuddin akan sampaikan. Nah secara garis besar berarti kita ke depan akan perbaikan ini berdasarkan basis data dari rapor pendidikan yang kita masih lemah itu ternyata di sini, gitu ya, sehingga kita nanti akan fokus untuk program kerja prioritas kita di tahun pelajaran depan atau tahun ajaran 2024-2025 itu adalah fokus pada ini. Bukan berarti yang lain tidak dikerjakan, tetap, tapi ada yang dinamakan program unggulan atau program prioritas, itu nggih. Tapi sudah bagus, sudah luar biasa, dan ini kita biasakan. Nah, ke depan itu tidak hanya sekali, bisa saja saya datang pas Pak Najamuddin paparan terkait dengan refleksi dari program kerja yang sudah dilaksanakan. Karena ini memang agak terlambat, ya harusnya kalau penilaian praktek kinerja itu kan durasinya Februari sampai Juni. Nah, sehingga kan bisa jadi 1 atau 2 kali melihat praktek kinerja yang dilakukan kepala sekolah saat memimpin kegiatan yang sudah direncanakan. Nah ini perlu terus dipantau, itu nih, karena ini baru pertama kali dan kebetulan akun penilai itu baru bisa dibuka di pertengahan bulan Mei, ya. Dan juga akun kepala sekolah juga baru bisa istilahnya konfirmasi ulang tentang penilai juga baru di akhir Mei. Sehingga tidak salah kalau hari ini sudah melakukan tapi sudah luar biasa. Nih, terima kasih Pak Najamuddin dan Bapak Ibu semua. Monggo untuk dilanjutkan untuk kegiatan yang lainnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.